Oke, selamat datang di kelas menulis komedi Rio Nisava. Kali ini kita akan melanjutkan sesi-sesi kelas menulis komedi sebelumnya. Kali ini kita akan membahas pada topik bagaimana menyusun tulisan komedi. Oke, sebelumnya kita sudah coba mengenal beberapa teknik komedi seperti one liner, kemudian rule of three, komparasi, kemudian ada plesetan, kemudian ada eh, apa dan sebagainya. Kali ini kita akan bagaimana menyusun tulisan komedi, jadi sudah menjadi sebuah karya yang utuh. Oke, sebelumnya kita berangkat dari ide komedi itu tersendiri. Ya, dalam situs saya, dalam banner web personal saya yang bernama di riopenuliskomedi.com, di banner atasnya tertulis life is comedy and the best joke is our daily life. Hidup itu adalah komedi dan joke terbaik adalah kehidupan kita sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa memang materi komedi yang paling lucu, yang paling dekat, yang paling relate dengan kita itu adalah kehidupan kita, dan dari situ komedi punya punya segudang berjuta-juta bahan untuk menjadi materi komedi, untuk menjadi sesuatu yang kita tertawakan, dan itulah itu. Sebagai contoh, di buku saya yang terakhir, eh, Happy Family, Diari Komedi Keluarga Hahaha, ini berasal dari kehidupan pribadi saya, seorang suami, seorang ayah dari seorang anak laki-laki. Semua orang mengalami kehidupan keluarga ini ya, kehidupan personal lah, menikah, berkeluarga, atau misalnya dia pacaran, atau dia single, dia jomblo, itu kehidupan pribadi dia. Tapi ketika saya menambahkan sense of comedy dalam kehidupan saya, kemudian saya bisa melahirkan sebuah buku Happy Family, Diari Komedi Keluarga Hahaha. Dalam kehidupan yang real, dalam kehidupan yang lain misalnya, dalam fase kehidupan yang lain, ketika saya kuliah, kita semua kuliah atau sekolah, kita punya teman akrab, kita punya geng, kita punya teman superman yang sering nongkrong, main ke kosnya, main ke rumahnya, eh, punya hobi yang sama. Kita semua ngalamin. Tetapi saya menjadikan pengalaman kehidupan saya tambah sense komedi, kemudian melahirkan buku pendamping idaman wanita. Di buku saya yang pertama, Facebook Love Story, sama, itu ditulis saya di tahun 2010 atau 11. Itu menggambarkan kita semua main Facebook, kita semua main sosial media, tetapi saya punya imajinasi terhadap kehidupan percintaan. Ada love story di sana, di dalam media Facebook, dan lahirnya buku saya yang pertama, Facebook Love Story. Oke, selanjutnya kita langsung membaca sebuah tulisan komedi karya saya sendiri, Kegagapan Bersekolah Online. Ini bisa dilihat di web pribadi saya, riopenuliskomedi.com/lihat dunia/kegagapan bersekolah online HTML. Bisa dilihat di alamat yang ditulis, atau coba Google Rio Penulis Komedi Kegagapan Bersekolah Online. Semoga ketemu. Oke, ini tampilan dari artikel tersebut, Kegagapan Bersekolah Online. Silahkan membaca, saya beri waktu 5 menit.
Oke, selanjutnya kita menuju tahap menulis komedi. Dalam skema ini ada setidaknya 4 tahap untuk menulis komedi. Pertama dari konsep, kemudian penulisan, penyuntingan, yang terakhir adalah performance. Konsep ini lebih pada tahap gagasan, ide, dan sebagainya. Di sini ada premis, kemudian ada emosi, kemudian nanti ada mind mapping. Dari mind mapping sendiri itu aja nanti ada pengembangan materi. Itu yang tahap pertama. Tahap kedua adalah penulisan. Kita harus setidaknya tahu bagaimana teknik penulisan, misalnya penulisan kalimat, alinea, penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda baca, penulisan huruf kapital, dan sebagainya. Yang kedua adalah teknik komedi, setup punchline, one liner, kemudian callback, kemudian ada lagi komparasi, hiperbola, anekdot, plesetan, kemudian absurd kalau dimungkinkan, dan seterusnya. Yang ketiga adalah penyuntingan. Ini terkait dengan bagaimana kita mengedit tulisan kita. Bisa dilihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maupun BBI, untuk melihat ejaan. Kemudian ada juga set listing. Set listing adalah mengurutkan materi-materi komedi kita sesuai dengan media yang dituju. Kalau misalnya kita mau menulis untuk panggung stand up komedi, maka kita cari yang paling lucu tuh di akhir, yang paling lucu nomor 2 di awal, atau yang paling cepat menimbulkan reaksi. Nah, itu dicari di set listingnya diatur. Yang kedua adalah performance. Apakah mau ke panggung komedi, apa dikirim ke media, ataukah mau diupload di personal web. Ini semua sudah pernah saya lakukan. Kalau misalnya saya menulis untuk buku, ya saya sesuaikan dengan buku dan sebagainya. Kalau saya menulis panggung, untuk performa di panggung, ya kita atur bagaimana itu sesuai dengan jatah waktu yang kita berikan ketika open mic atau kita dapat gigs. Oke, yang pertama adalah premis. Premis adalah pokok bahasan yang ingin disampaikan oleh komika atau penulis kepada penonton atau audiens pembaca misalnya. Jadi ini lebih pada ide apa yang ingin disampaikan, gagasan. Dalam stand up komedi kita sering mengenal itu sebagai sebuah keresahan atau kegelisahan, sehingga apa sih yang dirasa oleh komika, kemudian itu disampaikan di panggung. Dalam tulisan saya, kegagapan bersekolah online itu premis yang saya ingin sampaikan adalah sistem online ini kan berbeda dengan sistem-sistem sekolah maupun kelas sebelumnya, sehingga yang awalnya kelas di ruangan menjadi online, itu berubah. Itu yang ingin premis yang saya sampaikan. Latar belakangnya adalah saya seorang ayah yang kebetulan anak saya TK itu sudah melakukan sekolah online melalui WhatsApp, melalui Zoom, kemudian tugasnya dilakukan di rumah, kemudian di video, di-upload di YouTube, dan itu menjadi tugasnya. Ini kan cerita-cerita yang ingin saya sampaikan. Yang berikutnya adalah emosi. Emosi itu adalah perasaan yang ingin disampaikan oleh penulis atau komika. Ya, karena terkait dengan perasaan, bisa senang, sedih, bahagia, terkejut, kecewa, kemudian heran, dan sebagainya. Nah, kenapa kemudian di berikutnya saya tulis emosi negatif? Karena mungkin emosi negatif lebih mudah memancing tawa. Dalam arti jomblo itu kita mudah tertawakan karena kejombloannya. Orang yang sudah punya pacar, pasangan, kita tertawakan karena dia ternyata diperbudak oleh cinta. Nah, emosi-emosi negatif itu cenderung mudah untuk dibuat tawa. Oke, di tulisan saya ini, kegagapan bersekolah online, emosi yang saya sampaikan untuk kesel karena ini hal baru, saya harus beradaptasi, saya harus mencoba teknologi baru, aplikasi software dan sebagainya, sehingga kesel karena belum terbiasa. Bukan saya, mungkin anak saya sebagai murid
juga mungkin gurunya seperti kesel juga dan sebagainya. Nah, mind mapping ini digunakan untuk mengembangkan gagasan yang ada dalam premis tadi. Jadi nanti kita kembangkan melalui konsep mind mapping. Eksplorasi dilakukan, pengembangan ke hal-hal yang lebih detail, hal yang lebih rinci, sehingga kita bisa gunakan memperkaya materi yang akan kita tulis atau kita kembangkan menjadi sebuah aksi panggung. Sudah banyak aplikasi atau software mengenai mind mapping, ada yang juga yang online, artinya bisa kita lakukan di web tersebut, atau juga yang kita pakai coret-coretan tangan atau pakai Word atau Excel, itu juga bisa, biar lebih mengembangkan gagasan. Ini adalah mind mapping yang coba saya tulis dari sekolah online, dibagi dua cabang besar, sekolah dan online. Dari sekolah dibagi menjadi guru, murid, dan belajar. Dari guru kita ada mengajar, perilaku guru, bagaimana mengabsen murid. Kemudian dari cabang murid kita bagi lagi menjadi tawuran, bolos. Kemudian dari sekolah menjadi proses belajar, bagaimana materi pelajarannya, pertanyaan, kuis, tugas, dan sebagainya. Sama dengan sisi yang cabang online, ada online skill, koneksi, dan sebagainya. Oke, pertemuan kita akhiri sampai saat ini.